Ya, kita kembali lagi di Oase Ramadan dan segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik atau anak-anak yang mau bertanya kepada Pak Ustadz Abu Sangkan atau Kak Seto Mulyadi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, wah, wow, anak-anak ini, subhanallah. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Firda. Firda. Firda mau tanya ke siapa? Kak Seto. Kak Seto. Baik, pertanyaannya apa Firda? Kak Seto, kenapa sih kakak-kakak saya di SMP dan SMA suka pada tawuran dan kebut-kebutan? Kan saya jadi takut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Takbir Allahu Akbar. Baik, Kak Seto silakan. Iya, kenapa kok kakak-kakak SMP atau SMA pada tawuran ya? Dia takut katanya. Betul, betul, ya. Memang sebaiknya. Sebentar Kak Seto, ini ada apa anak-anakku? Iya udah, ayo dengerin Kak Seto, yuk dengerin Kak Seto, yuk sama-sama yuk. Ayo Kak Seto silakan. Sebentar ya sayang ya. Iya, baik. Iya, memang kami mohon kepada kakak-kakak SMP, SMA, jangan tawuran. Kalau ingin punya naluri untuk berantem, untuk mengadu kekuatan, itu ada caranya misalnya dengan bela diri, karate atau judo atau pencak silat dan sebagainya itu bisa ya. Tetapi mungkin adik siapa tadi Kak? Firda. Iya. Adik Firda, memang kadang-kadang kalau anak-anak ini banyak mendapatkan kekerasan, tekanan-tekanan, kadang-kadang di rumah selain kekerasan mungkin juga tidak ada perhatian dari orang tua, lalu di sekolah juga ada kekerasan oleh guru, kurikulum yang terlalu padat, PR yang bertumpuk dan sebagainya, anak memang menjadi mudah stres. Akhirnya yang muncul adalah juga pribadi kekerasan tadi, akhirnya mudah marah, mudah emosi, mudah berantem, tawuran dan sebagainya. Jadi kita memang perlu menghimbau kepada semua pihak, pada stakeholders pendidikan, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, mohon ciptakan suasana belajar yang ramah anak, sekolah yang ramah anak. Kemudian di rumah juga rumah yang ramah anak, masjid juga masjid yang ramah anak. Dan kota juga, kota Jakarta, mungkin kota Bekasi, Tangerang, yang ramah anak. Semuanya menciptakan suasana di mana anak sebagai individu itu dihargai apa adanya, bakat-bakatnya, potensinya sehingga mereka bahagia menjadi manusia, menjadi anak dan kemudian mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi. Dan itu tadi, mudah-mudahan kita mohon kepada tadi para orang tua dan para guru bisa menciptakan tadi suasana yang ramah anak sehingga adik-adik yang kecil tidak terganggu karena tadi suasana tawuran, suasana bullying dan hal-hal yang membuat jadi anak-anak menjadi peniru. Nanti mereka akan juga melihat, wah dulu kakak-kakak senang berantem, nanti saatnya saya sudah remaja, saya juga akan berantem. Ini akan menjadi negatif sekali. Baik, ya, Adik Firda mudah-mudahan berkenan untuk jawaban ini. Ya, jadi nggak usah takut ya, jangan takut. Itu harus dipahami. Nah, justru ini tanggung jawab orang tua ya, sama lingkungan. Betul. Pemerintah juga bertanggung jawab, sekolah tanggung jawab, orang tua tanggung jawab, lingkungan tanggung jawab. Silakan pertanyaan berikutnya, monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Hadiarso, Jamaah Masjid Baitus Salam. Siapa? Pertanyaan saya kepada kedua pria yang ganteng-ganteng karena senyumnya tidak dilekang dimakan zaman. Pak Ustadz Abu, Pak Kak Seto, bagaimana metodenya menanamkan kepada anak-anak agar dia menyenangi sholat? Artinya sholat itu adalah sesuatu yang menyenangkan, gembira dan sebagainya, sehingga tidak perlu seperti Rasulullah di dalam hadisnya dipukul, katanya kalau belum 7 tahun boleh dipukul. Jadi dia merasa bukan beban, bukan menjadi kewajiban yang menakutkan yang selalu dicerewetin oleh orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu, silakan Ustadz Abu. Sholat yang menyenangkan sebenarnya kalau kita datang ke masjid, saya terkesan terhadap masjid
kalau saya berjalan ke luar kota, kecapean, kenapa saya ingin mampirnya ke masjid? Karena saya pernah senang di masjid waktu kecil. Karena orang-orang yang di masjidnya itu orang tua-tua yang sayang sama saya. Sangat terkesan dengan masjid. Sehingga ketika lelah, rasanya kalau ke masjid adem. Hati itu nyaman. Yang kedua, sekarang Abu Sanga sudah ngasih informasi, memberikan informasi banyak tentang bagaimana mencerdaskan otak melalui sholat. Anak kecil sudah pengen pinter. Kita buktikan ketika oksigen masuk ke otak, saya informasikan sekarang pelan-pelan, saya kampanyekan sholat ini, as-sholatu khairu minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur, itu sekarang diuraikan dengan sangat baik. Makanya ikuti program ini sampai nanti terakhir ini, dan itu insya Allah setelah Lebaran ini juga masih kita informasikan terus, lihat buku-buku media-media di Indonesia. Dan yang paling kita rasakan anak-anak itu bisa senang ketika saya ajak sholat. Saya ajak sholat itu dia ngikutin rasa bahagianya itu terasa. Ya, ketika kita ajak melakukan suatu tindakan sholat itu, ketika kita ruku dan sujud, kita ajak bareng, kita latih. Kita latih, kemudian kadang-kadang saya pijit-pijit itu ketika sujud itu. Jadi dia menyenangkan. Sebenarnya awalnya adalah karena tidak mengerti apa gerakan apa ini kan. Masih belum kita bisa memberikan informasi. Karena otak anak itu mau nerima sesuatu walaupun tidak mengerti tapi yang senang. Walaupun itu sesuatu kejahatan ya, tetapi awalnya senang, kesan pertama itulah yang akan ditangkap. Betul gak? Ketika orang ketemu orang, kita datang misalkan, penipu pun ketika ketemu orang selalu ramah dulu. Assalamualaikum. Dia pakai peci yang sama dengan kita. Jadi penipu tahu orang senang kepada orang baik sebenarnya itu. Jadi mengajak sholat itu Rasulullah juga menggunakan rasa senang, rasa bahagia. Dan ditampilkan orangnya baik, yang ngajaknya tuh baik. Kalau yang ngajaknya orang yang metekel, mulutnya comel, ayo sholat loh, cepet sholat. Orang sudah, otak ini kan punya reptilia sistem. Jadi ketika orang, hei sini, dia gini dulu. Kesan pertama itulah reptilnya itu yang defensif. Makanya dipanggil sholat tidak pakai beduk sebenarnya. Beduk itu ngagetin, duk kaget. Tapi dengarkan lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lembut. Hayya 'alas shalah. Langsung ke otak. Hayya 'alal falah. Lihat artinya. Tidak maksa. Ayo sholat. Enggak. Ayo datanglah sholat. Gitu kan. Sini sholat. Kamu akan dapat kemenangan, akan bahagia. Kalau diterjemahkan asik gitu. Cuman azannya jangan cempreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang malas ke masjid. Harus merdu gitu kan. Udah dicontohkan dari azan. Azan saja menyeru kita dengan lemah lembut. Begitu juga kita kalau menyeru anak-anak kita dengan lemah lembut juga. Gitu ya Ustadz ya kira-kira ya. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini benar-benar bermanfaat buat kita juga. Terima kasih juga Kak Seto. Dan setelah ini kami masih akan bagi-bagi hadiah untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini Dewasa Ramadan.